Oke, lanjut untuk bahasan selanjutnya itu terkait dengan utang konversi yang ada di halaman 135. Utang konversi itu kenapa disebut utang? Karena dalam di sini itu merupakan sekuritas hibrida, itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur utang dan juga unsur ekuitas. Jadi kenapa disebut dengan utang konversi? Ini karena surat hutang ini memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk bisa mengkonversikan menjadi saham perusahaan setelah atau selama atau pada saat tertentu yang telah disepakati. Jadi untuk utang konversi ini ada dua unsur, itu ada unsur untuk hutang dan juga ada unsur untuk ekuitasnya. Kenapa di sini perusahaan itu mengeluarkan utang konversi? Itu ada dua alasan, dua sebab. Yang pertama yaitu untuk bisa meningkatkan permodalan perusahaan, sehingga di sini mengakibatkan kemungkinan pengeluaran saham dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, terkait dengan fitur konversi itu yang melekat pada obligasi itu dapat juga berfungsi sebagai pemanis atau meningkatkan minat bagi investor untuk bisa memiliki atau bisa menginvestasikan uangnya dalam suatu perusahaan, sehingga di sini mengakibatkan tingginya permintaan atas obligasi dan akan menurunkan dari biaya modal. Sebagai contoh yang ada di halaman yang 135, contohnya di sini perusahaan membutuhkan pendanaan sebesar 100 miliar. Maka untuk bisa memperoleh pendanaan 100 miliar tadi, perusahaan itu menerbitkan obligasi konversi sebanyak 1 juta lembar. Sehingga dari permintaan ini nilai pari per lembarnya saham itu 100.000. 100.000 itu diperoleh dari 100 miliar tadi dibagikan dengan jumlah yang diterbitkan sebesar 1 juta lembar. Untuk tiap lembar obligasi itu dapat dikonversi menjadi 10 lembar saham. Dari mana konversinya? Ya ini tadi, 1 juta lembar, 1 juta lembarnya dibagi dengan nilai parinya 100.000. Jadi hasilnya 10 lembar saham. Jadi ketika dikonversi dari 1 juta lembar tadi, kalau dikonversi menjadi obligasi, itu jumlahnya hanya 10 lembar saham. Nah, untuk harga saham pada saat itu sebesar 5.000. Maka yang diterbitkan perusahaan itu jika tidak menggunakan obligasi per konversi, yang diterbitkan ya sebesar 100 miliar tadi dibagi dengan 5.000, maka yang diterbitkan 20 juta lembar saham. Maka karena perusahaan itu menggunakan obligasi konversi, maka tidak perlu menerbitkan sekian banyak lembar saham, tetapi hanya juga menerbitkan 10.000 lembar saham. Dapatnya dari mana 10.000? Ya, dapatnya dari obligasi konversi tadi sebanyak 1 juta lembar saham. Ini kan obligasi konversinya 1 juta lembar saham dikalikan dengan 10 lembar saham. Jadi jumlah lembar saham kalau menggunakan obligasi konversi itu lebih sedikit dibanding dengan jika menerbitkan tidak menggunakan obligasi konversi. Coba ini dipahami dulu terkait dengan utang konversi.